Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada anak-anakku yang tercinta. Selamat bergabung di SMA Mataram. Baik, hari ini Ibu bertugas memberikan materi pengenalan kurikulum ekstrakurikuler yang ada di SMA Mataram. Baik, kita langsung saja. Jadi kalau kita berbicara mengenai kurikulum, ada banyak hal sebenarnya yang ingin kita bahas di sini. Di sini ada beberapa ya, definisi, kemudian fungsi dan tujuan ekskul, prinsip pengembangan, kemudian sampai kepada pihak yang terlibat. Mulai dari yang pertama, ekskul itu apa sih? Jadi ekskul itu adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh siswa di luar jam belajar reguler yang sudah ditetapkan oleh kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum. Ekskul itu dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan selain anak-anak dilatih mengembangkan kemampuan akademiknya, anak-anak juga pasti dilatih untuk mengembangkan minat, bakat, kepribadian dan kemampuan lainnya yang lebih luas selain yang dikembangkan oleh kurikulum standar. Itu adalah pengertian dari kurikulum. Sekarang fungsi dari kurikulum. Fungsinya yang pertama ada pengembangan. Pengembangan itu maksudnya adalah ekskul itu kenapa dilakukan di sekolah. Satu, bertujuan atau punya fungsi mengembangkan kemampuan personal, mengembangkan potensi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Fungsi yang kedua, fungsi sosial, yaitu kegiatan ekskul itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab dengan memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial. Jadi tidak hanya belajar di kelas, tapi siswa juga diajak untuk memperluas pengalaman sesuai dengan minat bakatnya di luar jam sekolah, sesuai dengan hobi masing-masing, sehingga memperluas wawasan sosial. Yang ketiga, itu punya fungsi rekreatif. Setelah belajar seharian di dalam kelas, anak-anak itu diajak untuk mengembangkan hobinya di luar kelas dalam suasana yang rileks, mengembirakan dan menyenangkan. Kalau dalam kelas kalian itu harus memenuhi peraturan ini itu, harus duduk tertib dan sebagainya, maka fungsi rekreatif dari ekskul itu adalah kalian bebas mengekspresikan diri kalian sesuai dengan minat bakat secara rileks, mengembirakan dan menyenangkan. Yang keempat, fungsi persiapan karir, yaitu maksudnya adalah bahwa ekskul itu adalah sebagai modal awal atau modal dasar kalian nantinya ketika kalian lulus sekolah dan kemudian mencari kerja. Contohnya adalah ketika kalian itu tergabung dalam salah satu ekskul, misalnya paskibraka atau olahraga. Jadi kemampuan atau keahlian yang dilatih di sana, misalnya tepat waktu, disiplin, kerjasama, semuanya itu akan menjadi modal kalian untuk mencari kerja nantinya. Next, tujuannya apa sih dari ekskul itu? Jadi di sini tujuannya itu adalah secara keseluruhan mengembangkan keterampilan, sikap maupun kemampuan akademiknya. Seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana ini caranya mengembangkan keterampilan kepemimpinan di organisasi atau di ekskul itu, anak-anak dilatih untuk bagaimana caranya kalian bekerja sama, kemudian memimpin sehingga tercipta skill kepemimpinannya. Kemudian tujuan yang kedua itu yaitu mengembangkan bakat dan minat. Jadi kalau kalian punya bakat dan minat yang yang perlu dikembangkan, maka pilih salah satu ekskul yang kalian minati yang ada di sekolah.
Kemudian prinsip dalam pelaksanaan ekskul itu ada beberapa poin bersifat individual, artinya sesuai dengan minat masing-masing siswa. Kemudian bersifat pilihan, tidak ada paksaan untuk mengikuti pilihan tertentu. Kemudian harus aktif. Jadi bukan namanya saja yang tercatat dalam suatu ekskul, tapi dia harus terlibat secara penuh, dikembangkan secara menyenangkan, itu menggembirakan karena kalian yang memilih sendiri ekskul tersebut. Kemudian manfaat sosial itu menambah kawan, menambah teman, menambah sahabat, semuanya itu kalian dapatkan dalam ekskul. Next, jenis ekskul ada ekskul wajib. Artinya yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. Ada ekskul pilihan didasarkan pada minat bakat siswa masing-masing. Jadi yang ada di SMA 6 itu ada ekskul wajib yang namanya pramuka. Sebenarnya pramuka ini adalah ekskul wajib mulai dari tingkat SD sampai SMA. Kemudian ekskul pilihan yang ada di sini di SMA 6 itu banyak. Sebenarnya di sini ada beberapa: OSIS, UKS, PMR, Remus, Teater, Gendang Belik, Drum Band, Paskibraka, Futsal dan sebagainya. Di sini Ibu tampilkan beberapa dokumentasi dari kegiatan masing-masing ekskul. Satu ini salah satunya foto pramuka, kegiatannya beserta pembina. Kemudian ini ada OSIS. Ini Paskibraka yang ada di SMA 6. Kemudian ini ada teater odop. Ini PMR. Kalian yang tertarik di bidang PMR boleh kalian bergabung di sini. Banyak sekali kegiatannya. Ini drum band ya. Ini SMA 6 punya fasilitas drum band. Yang punya hobi untuk ngeband atau punya kemampuan memainkan alat musik, silakan bergabung dalam ekskul drum band. Kemudian pencak silat, ini bidang olahraga, banyak sekali prestasi yang diraih, ini salah satunya. Kemudian ini ada badminton. Next, ada basket juga. Kemudian ada genjek ya untuk teman-teman yang Hindu. Kemudian ada futsal. Bidang olahraga di sini banyak. Kemudian remus. Ini remaja musola ya. Selanjutnya adalah dance. Jadi yang hobi ngedance boleh bergabung di sini. Silakan hubungi masing-masing kakak kelasnya. Dan ini ada yoga. Ini luar biasa gerakan-gerakan dari para kakak-kakak kelasnya yang tergabung dalam ekskul yoga. Oke. Pelaksanaan kurikulum itu siswa wajib mesti harus mengikuti program ekskul wajib, terkecuali bagi yang terkendala, maksudnya terkecuali bagi teman-teman inklusi. Jadi ada pengecualian dan dapat mengikuti suatu program ekskul pilihan. Jadi siswa itu yang pertama mengikuti ekskul pramuka itu memang suatu kewajiban, nggak boleh memilih. Kemudian yang kedua dia harus memilih ekskul salah satu pilihan yang ada di sini seperti yang Ibu jelaskan tadi, sesuai dengan hobi minat masing-masing. Yang dilaksanakan di awal tahun pelajaran di bawah bimbingan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina masing-masing. Yang pelaksanaannya tentu sudah diatur di luar jam pelajaran reguler atau di waktu tertentu. Waktu tertentu itu misalnya pramuka harus mengadakan kegiatan di luar sekolah karena yang ditentukan oleh koordinator cabang dan sebagainya. Penilaian ekskul itu diberikan terhadap kinerja siswa dalam ekskul dengan kriteria kelulusan ditentukan oleh
proses dan keikutsertaan siswa. Jadi tetap setiap ekskul itu dinilai, baik ekskul wajib maupun ekskul pilihan. Nilai ekskul wajib di setiap semester itu harus mendapatkan kategori minimal memuaskan, karena ekskul wajib itu berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Penghargaan. Jadi siswa yang mendapatkan prestasi di salah satu atau di beberapa ekskul wajib mau pilihan, sekolah dapat memberikan penghargaan dalam kurun tertentu untuk mengapresiasi semangat dan usaha serta prestasi siswa. Selanjutnya, evaluasi. Sekolah dapat menambah atau mengurangi kegiatan ekskul berdasarkan hasil dan kebutuhan di setiap akhir semester. Jadi misalnya kalian mau mengadakan atau membuat ekskul jurnalistik misalnya, itu harus dievaluasi dulu kebermanfaatannya seperti apa dan sebagainya. Atau ekskul yang sudah ada, kalau dirasa tidak ada manfaatnya atau kurang bisa dikembangkan dengan situasi kondisi sekolah, maka itu bisa ditiadakan. Itu maksudnya evaluasi. Dengan cara sekolah melakukan revisi, ada buku panduan kegiatan ekskul yang ada di awal tahun ajaran baru. Pihak yang terlibat dalam kegiatan atau pengembangan ekskul itu tentu saja satu sekolah itu, di sekolah ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, guru pembina dan tenaga kependidikan ya, serta komite sekolah dan orang tua. Keterlibatan kalian di masing-masing ekskul yang kalian pilih harus berdasarkan izin dan sepengetahuan orang tua. Jadi nanti biasanya ekskul di awal setiap ajaran baru itu ada surat pernyataan yang juga harus mendapatkan persetujuan orang tua. Untuk mengantisipasi jika ada kegiatan di luar jam belajar standar, orang tua sudah paham bahwa anaknya itu mengikuti ekskul tertentu. Jadi seperti itu anak-anakku untuk ekskul yang ada di SMA 6 Mataram. Selamat bergabung, selamat memilih ekskul yang sesuai dengan minat, bakat, hobi kalian. Di situ banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan tadi. Jadi nanti akan ada lanjutan juga dari masing-masing ekskul akan melakukan sosialisasi yang dilakukan atau yang disampaikan oleh kakak-kakak kalian di masing-masing ekskul. Sekian, terima kasih. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.